mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Tahun lamanya, aku menghuni Gunung Ciremai ini dalam wujud siluman ular berkepala manusia. Ini aku harus mencari korban-korbanku setiap munculnya bulan purnama untuk bisa menjelma sebagai manusia siluman. Ibu Yud Manguntapa, tunggulah pembalasanku. Ini Pelet akan muncul pada saat munculnya bulan purnama. Aku tidak bisa lagi hidup bersamamu. Karena aku akan menjelma menjadi siluman ular berkepala manusia. Selamat tinggal, Restu. Nila, tidak Nila. Nila! Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-7 dengan judul Perempuan Jelmaan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri ke-29 ini didukung oleh Asliati sebagai Nini Pelet, Chris Urspon sebagai Jail Singgi, Bambang Tiger sebagai Restu Singgi, Eri S sebagai Kirempah Mayit, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Estu Irene sebagai Dewi Sumbi, dan Eli Burhan sebagai Bukadir. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-28 telah diceritakan, Restu Singgih menjadi marah kepada Nilam Cahya karena berkali-kali Nilam Cahya diajaknya bicara, tapi tetap juga tidak mau bicara. Nilam Cahya terus diam membisu, tetapi Restu Singgih tidak mengetahui hal yang sebenarnya, karena memang Nilam Cahya sudah berjanji tidak akan bicara kepada siapapun. Nilam, aku ingin kau bicara baik-baik. Jelaskanlah apa yang sudah terjadi setelah kau bertemu Kakang Jail Singgih. Apa yang kalian sudah bicarakan? Aku perlu tahu, Nila. Aku perlu memecahkannya. Karena segalanya aku pun ikut terbawa. Aku ingin segala rencana yang sudah matang, jangan kau rubah lagi. Kenapa tiba-tiba akhirnya kau tidak mau bicara pada aku, Nila? Apakah aku salah? Apakah Kakang Jail telah membuatmu sakit hati? Maafkan aku, Nila. Aku barangkali sudah tahu kenapa kau sampai jadi tidak mau bicara pada aku. Aku mengerti perasaanmu. Aku memang terlalu memaksamu untuk segera kawin dengan Kakang Jail Singgih. Aku mengerti kau tidak rela. Aku tahu kau kecewa, karena justru aku telah menyuruhmu untuk kawin dengan dia. Kau sebenarnya sudah tahu apa yang aku inginkan. Kau seharusnya lebih mau mengerti, Nilam. Kenapa kau jadi akan berubah lagi? Kenapa kau jadi marah tidak mau bicara pada aku, Nilam? Maafkan aku. Sekali lagi aku mengaku bersalah. Perlahan-lahan Restu Singgih akhirnya melangkah keluar. Nilam Cahya melihatnya. Dia sedih sekali memandang kepergian kekasihnya itu. Maafkan aku, Restu. Akulah yang salah. Aku bukannya tidak mau bicara padamu. Aku sudah bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan bicara pada siapapun sampai akhir hayatku. Kau pasti kecewa. Aku mengerti. Kau sangat kecewa. Bagaimana, Jaya Singgih? Rasanya sulit saat ini saya membawa Nilam kemari. Saya tidak bisa memaksa dia. Saya takut dia akan marah. Saya takut kalau saya memaksanya, dia akan merubah semua rencananya. Dia bisa melarikan diri dari saya. Itu kan lebih celaka. Aku jadi tidak mengerti. Kenapa Nilam sampai bersikap begitu padamu? Padahal dia kan sudah mengerti.
Dia itu kan calon istrimu. Kenapa dia sampai tidak mau dibawa olehmu? Bagaimana jika perkawinannya sudah tiba, tapi dia bersikap begitu? Entahlah. Tapi aku tetap akan bersabar dulu. Biarkan saja dia menghabisi kekecewaan. Karena aku tahu, dia merasa kecewa sekali padaku. Dia sepertinya tidak rela kawin dengan aku. Aneh. Kenapa sampai tidak rela? Bukankah Bu Kadir sudah saya ceritakan? Memang, pada dasarnya saya sendiri menyadari kalau Nila memang tidak suka pada saya. Dia terpaksa akan kawin dengan saya. Karena keinginan saya yang begitu mencintai dia. Saya memang sangat sayang dan mencintai dia. Sehingga saya memaksakan diri saya. Saya juga sadar. Saya bersalah besar. Saya mengerti kalau saya tidak pantas menjadi suami Nilam. Saya tahu dia sangat benci saya. Padahal saya semula sudah berusaha baik pada dia. Tapi karena saya sangat mencintai dia. Saya takut Nilam akan menjadi milik orang lain. Saya terpaksa menodainya. Saya memang salah. Memang sudah sikap saya yang kasar. Saya memang sulit untuk mendustai diri saya. Saya tidak bisa berlemah lembut pada siapapun. Semua hanyalah dusta. Sikap saya memang keras. Nilam masih tidak mau mengerti. Dia seolah ingin lari dari rencananya. Saya takut dia akan lari. Saya khawatir akan kandungannya. Bayi itu anak saya. Saya bapaknya. Saya harus menjaganya. Saya tetap akan bertanggung jawab. Saya harus mengawini Nilam. Sungguh, saya memang tidak tahu persoalan kalian. Kejadian yang kalian alami. Tapi saya sangat bersyukur kalau kau sudah menyadari segala perbuatanmu. Memang sulit mengembalikan kepercayaan dan nama baik. Banyak keburukan seseorang dijadikan pegangan untuk tidak bisa dipercaya lagi. Untuk tidak dianggap baik. Walaupun orang yang dianggapnya buruk telah berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya. Kau harus berusaha untuk bisa tabah dan sabar, Jaya. Kita juga harus sadar, Nilam adalah wanita. Hati wanita memang sulit menerima kekecewaan yang pernah dibuat laki-laki. Sulit juga melupakan sakit hati. Kalau kau benar-benar sudah sadar, kau harus bisa menunjukkan sikap. Sikap laki-laki bertanggung jawab. Sikap laki-laki sebagai suami, sebagai bapak dari anakmu. Sayangnya, memang saya tidak tahu sama sekali akan kalian. Tapi setidaknya saya sudah tahu siapa Nilam Cahya. Dia adalah orang yang sudah dikenal di desa ini. Karena dia dulu pernah tinggal di desa Linggarjati ini. Dia adalah seorang gadis yang memiliki kepribadian luhur, bijaksana dalam bertindak. Saya mengerti jika saat ini Nilam harus bersikap begitu. Barangkali karena dia merasa kau adalah orang yang membuat dirinya hancur. Hancur segala-galanya. Harapannya, masa depannya, kebahagiaan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tentunya kalaupun dia harus terpaksa kawin denganmu, dia tetap tidak akan menemukan kebahagiaan dirinya. Barangkali malah akan menambah beban penderitaannya. Sekarang, satu-satunya cara untuk dia bisa lunak hatinya, kau harus bisa merubah segala sikapmu. Kau harus menunjukkan sikapmu dengan baik. Kau harus menjadi suami yang baik. Kau harus bisa mengerti keadaannya. Jangan kau turuti keinginanmu sendiri. Rasanya orang seperti Nilam bukan menginginkan kemewahan hidup. Sikap kita, sikapmu itu, bisakah kau merubah segala sikapmu yang menurut dia buruk, yang dia benci? Ya, saya akan berusaha. Saya memang sudah sadar. Waktu kembali menjadi malam. Kini kita lihat ke tempat yang jauh. Jauh dari desa Linggarjati. Jauh di sebuah puncak gunung. Suasana di tempat itu bagaikan sebuah lembah yang sunyi. Tempat di mana sekitarnya penuh dengan pohon-pohon besar yang rimbun. Di mana terdapat sebuah sumur tua. Serta sebuah kuburan tua.
Tempat itu sudah tidak asing lagi bagi penduduk yang ada di sekitar gunung itu. Tempat itu adalah puncak Gunung Ciremai, tempat bersemayamnya makhluk siluman ular. Dewi, entah yang keberapa kali kita gagal membalas sakit hati kita pada Ki Buyut Manguntapa. Kau lihat dadaku ini, rasanya sesak sekali. Dadaku membiru. Aku terkena ilmu sinar biru kala jengit Ki Buyut. Kalau saja kita tidak cepat melarikan diri, tentunya entah bagaimana nasibku jadinya. Lalu, bagaimanakah dengan nasib ayah, Bu? Aku juga belum tahu, Dewi. Bagaimana nasib Ki Rempah mayit suamiku itu? Sejak tadi kita berada di sini, dia belum juga muncul dari sumur darah itu. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan dia. Karena aku pun tahu kalau dia juga terkena sambaran sinar biru itu. Dewi, ini kau sudah dengar dari Ki Buyut Manguntapa ketika perkelahian waktu itu, bahwa kau sesungguhnya bukan anak kami. Kau adalah seorang anak patih. Apakah kau ragu pada kami? Apakah kau percaya pada cerita Ki Buyut Manguntapa itu? Saya tidak tahu, Bu. Entahlah, saya percaya atau tidak. Saya tidak tahu, Bu. Tapi saya merasa bukan anak siapa-siapa. Aku tidak mempunyai siapa-siapa. Saya hanyalah anak yang hidup sendiri dan telah ditolong oleh ibu. Bagaimana maksudmu itu, Dewi? Saya tetap akan bersama ibu. Kau adalah ibuku. Karena kaulah yang memelihara aku. Benarkah pengakuanmu begitu? Apakah kau tetap mengakui aku adalah orang tuamu sendiri? Iya. Aku tidak akan percaya pada siapapun. Aku tetap anakmu, Bu. Bu, bagaimana dengan nasib ayah, Bu? Bagaimana dia sekarang? Entahlah, aku juga belum tahu. Dewi, kau dengar suara itu? Air darah dalam sumur tua itu bergolak-golak. Itulah ayahmu. Apakah dia akan muncul? Benarkah kau tidak apa-apa? Aku hanya mengalami karena sadar. Ini aku sedang berusaha membuka. Kau tidak usah khawatir. Aku sedang mempersiapkan kekuatan. Aku harus membalas dendam. Aku harus bisa mengalahkan Ki Buyut Manguntapa. Aku dendam padanya. Aku dendam. Aki, kenapa kita selalu gagal dan kalah? Jangan cemas, Pele. Jangan cemas. Kau masih bisa mencari jalan keluar. Kau masih bisa mengetahui di mana tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa. Dan kalau persembunyiannya itu sudah kau temukan, kau akan bisa mengetahui kelemahan laki-laki tua itu. Bagaimana caranya itu, Aki? Barangkali kau tahu semuanya. Aku masih ingat bahwa kekuatan Ki Buyut Manguntapa terletak di dalam pusara ini. Di dalam pusarnya itu tersimpan sebelas benang merah hari-hari dia sendiri. Hari-hari itu adalah ilmu kekuatan yang semasa dia baik telah dia kuasai sebagai ilmu kekuatan. Dan jika siapa saja yang berhasil terjatuh, hancurlah kekuatannya itu. Tetapi tidak semudah itu kau akan berhasil melaksanakan.
benang merah hari-harinya sendiri. Jadi, kekuatan itu ada di pusat perutnya itu. Ini yang harus kau laksanakan. Kau harus mendapatkan darah seorang bayi. Tapi bayi itu harus lahir dari orang yang masih keturunan Kibuyut Manguntapa. Tapi Aki, bayi siapa yang harus aku dapatkan? Apakah ada orang yang masih keturunan Kibuyut Manguntapa saat ini? Kau lupa. Orang yang masih ada keturunan dengan Kibuyut Manguntapa itu adalah muridnya sendiri. Seorang gadis yang sudah kalian kenal. Nilam Cahaya. Nilam Cahaya. Benar, gadis itu. Dia masih ada keturunan Kibuyut Manguntapa. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan bayi darinya? Sedang dia belum kawin lagi. Kau harus bisa berusaha. Itu tugasmu, Nini. Aki, kau sudah pergi. Dewi, kita harus berhasil mendapatkan seorang bayi dari keturunan Kibuyut Manguntapa. Tapi bukankah kita tahu kalau Nilam Cahaya itu belum kawin? Bagaimana kita akan bisa mendapatkan bayi itu? Tapi kita harus bisa, Bu. Aku akan berusaha untuk mendapatkan bayi yang kita butuhkan itu, Bu. Ya, kita harus bisa mendapatkan bayi itu. Kita butuh darah bayi itu. Jadi, malam ini juga kau akan berangkat menemui Nilam? Iya. Saya harus menemui Nilam lagi. Saya harus meminta keputusan yang pasti. Apakah dia setuju untuk melangsungkan pernikahannya dengan saya dan di desa ini? Karena dia belum memberikan jawaban apa-apa pada saya. Saya harus mendengar jawabannya hari ini. Saya harus menerima kabar baik malam ini. Dia harus mau memberikan keputusannya. Dia harus menyetujui apa yang akan aku katakan. Buka dia. Saya berangkat. Saya permisi. Ya, mudah-mudahan kau berhasil. Ya, saya pergi. Begitu buruk Kakang berprasangka. Kalau Kakang merasa didiamkan oleh Nila. Kalau Nila memang menjadi bisu tidak mau bicara. Itu bukan karena aku. Bukan aku yang menyuruh. Tapi karena Nila memang saat ini sudah berubah sikap. Dia pun sudah tidak mau lagi bicara denganku. Dan aku justru curiga. Kalau dia mengalami apa-apa karena Kakang. Jangan bodoh, Restu. Minggirlah. Aku akan masuk ke kamarnya. Minggir. Kakang. Dengan kasarnya, Jail Singgi menabrak tubuh Restu Singgi. Hingga Restu Singgi terdorong dan hampir terjatuh. Jail Singgi tanpa pikir panjang lagi, dia terus masuk ke dalam kamar Nilam Cahaya. Nilam, aku datang. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak pedulikan aku? Nilam. 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 Apa kau benar-benar sudah bisu? Apakah kau memang sudah tidak bisa bicara lagi? Nilam. Bicaralah, Nilam. Bicara. Aku tidak bisa kau harus terus diam begitu. Bagaimana mungkin kalau kau tetap diam, persoalannya akan menjadi buruk. Sementara kau tahu, kalau rencana tentang perkawinan kita sudah diketahui semua orang. Dan kau sendiri sudah menerimanya. Nilam, jangan kau diam begitu terus. Bicaralah, Nilam. Ayo bicara. Baiklah, Nilam. Kalau kau memang tidak mau bicara, tapi aku sudah pastikan bahwa berarti kau sudah menyetujui segala yang aku rencanakan. Aku tinggal membawamu nantinya. Dan kau sudah harus siap. Kau sudah harus siap menjadi istriku. Setelah hari perayaan perkawinan kita selesai, aku kembali. Betapa kecewanya perasaan Jail Singgi. Laki-laki itu melangkah keluar.
Hingga ketika dia bertemu kembali dengan Restu Singgi pun, dia tidak bicara apa-apa. Jail Singgi terus keluar. Setelah dia naik ke atas kereta kudanya, dia kemudian pergi. Bagi siapa saja kalian yang ingin datang menghadiri perayaan perkawinan Den Jail Singgi dan Nini Lamjaya, Bukadir sangat terbuka sekali. Dia menginginkan agar seluruh warga desa Linggarjati menghadiri undangan itu nantinya. Undangan itu tidak terbatas, tanpa kecuali siapapun boleh menghadirinya. Begitu haruskah semua warga desa menghadiri pesta upacara perkawinan itu? Aku tidak mengerti. Apakah semua itu keinginan Kakang Jail Singgi? Tapi kenapa harus diadakan besar-besaran seperti itu? Yang lebih aku tidak mengerti. Semua itu atas tanggungan seorang perempuan terkaya di desa ini. Rasanya kalau Nilam yang menginginkan semua itu. Tidak mungkin. Sebenarnya aku ingin bicara pada Nilam. Sebenarnya aku ingin menyampaikan kabar ini padanya. Tapi rasanya berat. Karena aku tahu Nilam sudah berubah sikapnya padaku. Dia sekarang membisu. Dia seolah tak mau bicara lagi padaku. Iya, aku memang harus bicara pada Nilam. Tapi rasanya aku ragu. Apakah aku harus masuk ke dalam kamarnya? Aku hanya khawatir kalau Nilam tidak suka menerima kehadiranku. Aku takut dia tetap tidak mau bicara. Nilam? Nilam, bolehkah aku masuk, Nilam? Aku ingin bicara denganmu. Aku harap kau tidak lagi membisu, Nilam. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Bicaralah dulu, Nilam. Apakah kau menginginkan aku masuk? Apakah kau masih suka bicara denganku? Nilam? Nilam? Kenapa kau masih diam? Aku hanya ingin menyampaikan kabar, Nilam. Kabar tentangmu juga, Nilam. Bahwa perkawinanmu itu akan diadakan secara besar-besaran. Seluruh warga desa Linggarjati telah diundang. Tanpa kecuali. Dan kabar undangan itu sudah tersebar kemana-mana. Jail Singgi. Kurang ajar sekali laki-laki itu. Berani-beraninya dia membuat berita begitu. Berani-beraninya dia membuat rencana tanpa persetujuanku. Laki-laki bajingan. Tahu apa dia sebenarnya sampai menyebar-nyebarkan undangan besar-besaran begitu? Sungguh aku tidak inginkan hal itu. Sungguh aku tidak rela. Seenaknya saja dia membuat rencana begitu. Hanya itu yang bisa aku sampaikan, Nilam. Kalau memang kau sendiri yang menginginkan secara besar-besaran perkawinanmu itu dilaksanakan, aku tidak melarang. Itu adalah hak kalian. Tapi aku mengabarkan padamu, karena aku khawatir kalau kau sendiri tidak menyetujuinya. Dan barangkali semua itu atas keinginan Kakang Jail sendiri. Apakah kau memang tidak mau bicara lagi padaku? Aku ingin sekali kau bicara, Nilam. Karena begitu tiba-tiba sikapmu berubah. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti. Seolah-olah tidak boleh ada orang yang tahu. Kenapa kau merubah sikapmu menjadi bisu seperti itu? Nilam sepertinya memang sudah tidak mau bicara lagi padaku. Aku sungguh tidak mengerti. Tapi biarlah. Barangkali dia sedang marah padaku. Restu, kau tidak tahu. Kau tidak mengerti apa yang saat ini sedang aku lakukan. Tapi rasanya aku tidak tahan. Rasanya aku tidak sampai hati mendiamkanmu. Aku rasanya ingin sekali bicara denganmu. Tapi aku tidak rela. Kenapa semua orang jadi harus tahu Jail Singgi benar-benar keterlaluan. Tanpa persetujuanku dia melaksanakan keinginannya. Aku tidak rela. Bagaimana, Bakar? Apakah sudah seluruhnya berita undangan perkawinanku itu kau sebarkan? Sudah, Den Jail. Seluruh warga desa Linggarjati, tanpa kecuali, mereka kami harapkan datang menghadiri perkawinan Den Jail dan Nini Lam nantinya. Bagus, Bakar. Rasanya aku senang sekali. Memang begitulah keinginanku. Dan Bukadir sendiri menyetujui rencanaku semua itu. Pesta perkawinanku benar-benar harus meriah. Saya juga ikut senang, Den. Tapi, Den, ya, banyak penduduk yang heran dan bertanya-tanya tentang Nini Lam. Karena mereka tahu kalau Nini Lam adalah kekasihnya Den Restu. Tapi, kenapa mereka bilang harus kawin dengan orang lain?
Padahal sejak keduanya dulu tinggal di desa ini, mereka sudah seperti suami istri, Den. Dan kebanyakan penduduk menduga begitu. Kurang ajar. Apa kau tidak jelaskan pada mereka bahwa akulah sebenarnya yang berhak atas Nilam? Ya, saya jelaskan pada mereka, Den. Tapi mereka tetap saja tidak percaya dan tidak mau mengerti. Mereka semua akan datang nantinya. Mereka akan tahu siapa sebenarnya suami Nilam itu. Bagus. Mereka memang harus tahu. Sudah selesai semuanya. Akhirnya, siasatku berhasil juga. Jail Singgi menerima segala tawaranku itu. Dan tidak lama lagi... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Mereka akan tinggal di rumah ini juga. Dan Nilam, dia akan melahirkan bayinya di rumah ini. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya semua kebaikanku itu hanyalah siasat saja. Karena aku sangat membutuhkan bayi Nilam. Bayi itu akan aku jadikan tumbal nantinya. Tumbal untuk gadis Sirman itu. Dia pasti akan datang menagih tumbalnya itu. Kini aku tidak khawatir lagi. Kini aku tidak susah-susah lagi. Karena tumbal yang aku butuhkan sudah siap. Dan sebentar lagi, perkawinan itu akan segera dilaksanakan. Ternyata kebaikan yang diberikan Tukadir kepada Jail Singgi dengan menanggung segala kebutuhan kawinan itu hanyalah siasat Tukadir saja. Ternyata dia mempunyai maksud buruk, di mana dia mengharapkan seorang bayi yang akan lahir dari Nilam Cahya. Dan bayi itu akan menjadikan tumbal nantinya. Jail Singgi, segalanya sudah siap. Segalanya sudah selesai. Ya. Kini tinggal menentukan kapan hari yang tepat untuk melangsungkan perkawinanmu itu. Apakah Bukadir sendiri yang akan menentukannya? Jika kau memang bersedia, aku akan mengambil keputusan penentuannya itu. Sebaiknya memang Bukadir yang memutuskan. Kapan hari yang baik untuk dilangsungkannya perkawinan itu? Baiklah. Kalau ibu tidak salah duga, hari yang baik untuk melangsungkan perkawinan kalian sudah sejak semula ibu pikirkan. Beberapa hari lagi, bulan purnama akan muncul. Apa maksud Bukadir memberitahuku bahwa beberapa hari lagi bulan purnama akan muncul? Cepatlah, Bu. Kapan hari yang tepat untuk kamu melangsungkan perkawinan itu? Ayo, cepat katakan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Bukadir akan memberikan keputusan bahwa hari yang tepat untuk dilangsungkannya perkawinan itu adalah saat munculnya bulan purnama? Lalu bagaimana dengan Nilam Cahya sendiri yang sikapnya sudah berubah, yang telah bersumpah tidak akan mau bicara lagi kepada siapapun sampai akhir hayatnya? Dan bagaimana pula dengan Nini Pelet dan Dewi Sumbi yang akan mencari bayi yang lahir dari orang yang masih ada keturunan Ki Buyut Manguntapa? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.